Beredar luas WA grup video seorang yang berperilaku seperti wartawan. Kecewa tidak dapat bingkisan lebaran, video tersebut disayangkan banyak orang, terutama jurnalis profesional. Video kekecewaan seorang yang diduga seperti wartawan beredar luas di sejumlah grup WhatsApp media lokal Nganjuk. Dalam video, orang tersebut mengatakan dalam bahasa Jawa bahwa dirinya dan kelompoknya tidak dapat bingkisan dari sebuah acara di pendopo. Pendopo yang dimaksud diduga pendopo Kabupaten Nganjuk yang pada saat itu Bupati mengadakan silaturahmi dengan sejumlah insan pers yang ada di Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya video, orang tersebut juga menyebut kata wartawan dalam voice note. Enggak kayak ndek mana ya lur ya. Muga-muga kabeh bagian. Nasibnya gak kayak kemeng yang pendopo meng. Sing teko dhisik gak dikeki malah gak oleh. Tanda tangan dhisik malah gak oleh, sing teko keri malah dikeki. Men gak apa-apa. Wis lagi ki grup ki wong iki go untuk kabeh. Antrinya pendopo awet awan tekan nyah mene lho. Saiki pindah ngene Pak Kayat. Ujang sing oleh ngentirit padahal tekone keri dhewe Ujang. Tekone keri dhewe nampane sik dhewe. Padahal aku nek data tekoku ki dhisik jam 11 nang pendopo. Mulih ngowah ra oleh apa-apa gak apa-apa muga-muga entuk rezeki kalian iki. Iki pindah nang ngene Mbah Kayat. Muga-muga nasibe wartawan Nganjuk apik kabeh. Hal konyol tersebut menjadi perbincangan hangat dan mendapat beragam komentar di kalangan jurnalis dan masyarakat Nganjuk. Harjo Sukamto, wartawan senior yang juga pengurus PWI Nganjuk, sangat menyayangkan video tersebut. Dirinya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membendung oknum-oknum yang mengaku-ngaku wartawan di wilayah Nganjuk. Baik, sebenarnya kalau bicara masalah itu kan riskan Mas ya. Jadi kembali lagi kepada kita etika saja. Jadi saya melihat video itu ternyuh dan kalau boleh dibilang lebih ekstrim, malu sebenarnya. Karena apa? Ini bukan berkaitan dengan pekerjaan, bukan berkaitan dengan profesi wartawan. Itu kan pembagian parsial, lebih kepada apa ya? Tidak ada kaitannya dengan kejurnalistikan sebenarnya. Tapi karena menyangkut-nyangkut nama wartawan, saya pribadi itu ternyuh, malu. Apalagi dalam konteks kewartawanan ya, kemarin itu kita sempat bangga, saya sempat bangga bahwa salah satu dari anggota kami itu menjadi juara 1 nasional dalam hal pemberitaan yang diselenggarakan oleh Jasa Marga, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, itu menjadi juara 1. Nah, itu wartawan Nganjuk ya, dari Nganjuk bisa menjadi juara 1 nasional. Kita sebenarnya kalau bilang wartawan bangga, wartawan Nganjuk menjadi juara 1 nasional. Tapi dengan adanya video yang mohon maaf tanda kutip menyebut-nyebut nama wartawan apalagi terkait masalah parsel, sangat amat apa ya, ternyuh dan malu Mas. Mungkin ada saran Pak De untuk wartawan-wartawan atau oknumnya, ya kita lebih ke oknumnya saja. Kembali lagi kepada profesi ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers itu kan sudah jelas wartawan itu bagaimana sih, itu kan sudah jelas. Mereka yang berperilaku atau menjalankan perannya tidak sesuai dengan wartawan yang sesuai di undang-undang pers tadi ya tidak bisa dikatakan wartawan, atau mereka bisa kita sebut seperti wartawan atau mengaku wartawan, itu saja. Tapi menjadi beda karena wartawan itu kan profesi. Kalau kita melakukan media-media itu media apa? Ada media sosial, ada media mainstream, ada media dan media lain. Cuman kalau wartawan itu sudah jelas. Wartawan itu apa? Sudah jelas di dalam Undang-Undang Pers, itu sudah jelas.
bagaimana wartawan, bagaimana kinerjanya wartawan, apa itu wartawan jelas. Jadi kalau mereka mengaku wartawan, ya harus sesuai dengan wartawan yang ada di aturan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Artinya sesuai tupoksinya. Sesuai tupoksinya. Terus gini Pak De, seandainya menjadi wartawan itu apakah harus masuk dalam organisasi atau harus wajib berorganisasi? Tidak juga. Yang penting ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dilakukan untuk menjadi seorang wartawan. Makanya kita dengan peristiwa itu mungkin dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Porpimda, bagaimana agar kejadian ini tidak terulang lagi dan sekaligus untuk membendung biar nggak banyak orang yang mengaku wartawan. Makanya kita nanti akan mungkin koordinasi dulu atau bersurat nanti supaya dalam hal ini Pemkab Humas atau apa nanti berkirim surat minimal per satu semester ke masing-masing perusahaan pers untuk mendata ulang atau bersurat untuk mengetahui wartawan yang ditugaskan di wilayah itu. Biar enggak kalau ada monumen gini semua aku wartawan. Mungkin dari satu media bisa 5-6 wartawan. Nah, ini yang nanti bikin teruncah. Kalau wartawan jelas dia pasti punya karya dan sebagainya yang berhubungan dengan jurnalistik. Tapi kalau orang yang tidak pernah berkarya terus dia menyandang gelar wartawan itu pendapat ya, tidak ada ya bukan. Itu salah. Tapi dia pegang KTA. KTA bisa Mas, kita bikin KTA. Bisa, KTA bisa. Jadi bukan karena terus kita punya ID card media itu juga tidak bisa. Itu kan bisa bikin di warnet itu kan gampang bikin. Komentar senada juga disayangkan Prayogo Laksono, Ketua Media Independen Online Nganjuk. Ketua MIO DPD Kabupaten Nganjuk, kami melihat video itu terkesan kurang nyaman. Sangat disayangkan apabila video tersebut dinilai miring atau dinilai negatif oleh khalayak umum atau masyarakat. Terkait siapa saja yang diundang dalam acara tersebut, sepengetahuan saya, sebelum acara itu dilaksanakan, panitia terlebih dahulu telah koordinasi dengan organisasi-organisasi media yang ada di Nganjuk. Salah satunya MIO, Media Independen Online. Di dalam koordinasi tersebut, diantaranya membahas tentang siapa saja yang diundang dan berapa personel yang akan hadir dalam acara tersebut. Saya sebagai Ketua MIO, Media Independen Online Kabupaten Nganjuk, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Nganjuk demi ketertiban inventarisasi organisasi pers yang ada di Nganjuk terkait program e-katalog, yang mana program itu nantinya semua perusahaan media yang ada di Kabupaten Nganjuk itu harus terdaftar di e-katalog. Terkait perekaman video tersebut, saya tidak tahu menahu siapa yang merekam, tapi tentunya itu bukan anggota kami, anggota organisasi MIO.
Banyaknya orang-orang yang mengaku atau berperilaku seperti wartawan tapi tanpa karya di Nganjuk merupakan potret kelam jurnalistik di Kota Angin ini. Diperparah lagi di saat momen tertentu seperti menjelang Lebaran atau PTSL di desa-desa. Jumlah mereka membludak, perilaku mereka meresahkan dan terkesan merendahkan jurnalis profesional yang setiap hari bergelut dengan karya. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan pada pasal 1 bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Lantas, bagaimana dengan mereka? Dari Nganjuk, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.